Ratusan ton sampah di Kota Bogor, Jawa Barat menggunung. Masa menilai TPA Galuga tak layak lagi sebagai lokasi pembuangan akhir sampah Kota Bogor. Bau tak sedap dari tumpukan sampah yang tak terurus. Tumpukan sampah menutup aliran Sungai Kalibaru, Kabupaten Bogor. Kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebuah daerah aliran sungai dipenuhi sampah rumah tangga. Sustainable Development Goals SDGs 12 menekankan pentingnya konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab untuk mengurangi produksi sampah yang berlebih. Setiap TPS 3R di Kota Bogor memainkan peran kunci dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini dengan adanya daur ulang sampah. Di tengah pertumbuhan kota dan meningkatnya jumlah penduduk, Bogor berdiri sebagai saksi dalam menghadapi tantangan besar dalam mengelola sampah yang terus bertambah. Berdasarkan data dari sanitasikota-bogor.go.id tahun 2022, saat ini baru 70% sampah yang dapat diangkut ke tempat pembuangan sampah akhir atau setara 700 ton. Dengan komposisi terbanyak berasal dari sampah rumah tangga sekitar 63%. Namun, di tengah tumpukan sampah, sebuah perubahan besar mulai tampak. Harapan belum hilang. SDGs 12 mengajak kita untuk mengelola konsumsi dan produksi dengan lebih bijak, mengurangi timbulan sampah, mendaur ulang, lalu mulai menunjukkan hasil. Kesadaran menjadi kunci utama agar sedikit demi sedikit sampah tidak hanya menumpuk, namun menghasilkan barang yang bermanfaat. Berbagai kelompok dan individu akan bergerak untuk menghadapi tantangan ini. Sebuah perubahan yang bisa membawa masa depan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Dan inilah membangun harapan dari puing kehidupan. Untuk sampah yang dikelola di TPS Kencana Permai adalah sampah dari rumah tangga, karena kami berada di perumahan Bumi Kencana Permai, sehingga sampah yang kami kelola terutama berasal dari sampah rumah warga, baik organik dan juga anorganik. Dengan adanya pengelolaan sampah ini sesuai tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup, arahan dari Dinas Lingkungan Hidup bahwa kami harus mengelola sampah dan mengolah sampah dari warga, terutama sampah rumah tangga, yang nantinya tujuannya untuk mengurangi sampah yang dikirimkan menuju pembuangan akhir yaitu Galuga. Untuk pengelolaan sampah di sini, kami ketika pagi hari kami melakukan penarikan sampah dari rumah-rumah. Nah, nanti sampah yang terkumpul kami pisahkan, terutama untuk anorganik dan organik. Nantinya akan kami proses lebih lanjut. Untuk organik akan kita manfaatkan untuk pengolahan biogas dan juga kompos, dan anorganik kami bekerja sama dengan pihak luar untuk nantinya dikelola lebih lanjut untuk proses daur ulang. Demikian. Menurut Jaya, sampah organik memiliki potensi besar untuk diolah menjadi biogas. Salah satunya diolah menjadi gas metana yang dimanfaatkan untuk memasak. Pemanfaatan gas metana hasil olahan sampah menjadi solusi dalam mengurangi timbulan sampah organik serta menciptakan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selama ini kita setiap hari kedatangan sampah antara 701 kilo sampai 750 kilo, rata-rata 701 kilo. Nah, itu pun terbagi dalam sampah residu, sampah organik, sampah anorganik. Setelah dari sumber dari rumah kita angkut ke TPS 3R. Nah, sampai TPS 3R sampah dipilah menjadi 3 bagian, sampah organik dan anorganik, dan sampah yang terakhir adalah sampah residu. Nah, residunya ini tetap diarahkan ke Galuga. Pemanfaatan sampah anorganik yang dikelola atau didaur ulang adalah sampah berjenis plastik. Salah satu jenis limbah plastik yang didaur ulang di TPS 3R Mekar Mandiri adalah sampah plastik jenis multi-talent. Jenis plastik ini memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk baru yang bermanfaat berkat proses pengelolaan yang kreatif dan inovatif di TPS ini. Tidak hanya sampah anorganik, di TPS 3R Mekar Mandiri juga memanfaatkan sampah organik yang diolah menjadi pupuk kompos cair dan padat, serta dimanfaatkan sebagai pakan untuk larva maggot.
Pengembangbiakan maggot menjadi salah satu sarana terciptanya produk inovatif berupa pakan untuk hewan ternak dan ikan. Bogor ini salah satu kota besar dengan jumlah penduduk yang lebih dari 1 juta jiwa, sudah pasti timbulan sampahnya juga cukup besar. Saat ini kita punya timbulan sampah yang berhasil kita kelola itu hampir 500 sampai 600 ton per hari. Dan ini sumbernya tentunya dari berbagai aktivitas kegiatan yang ada di Kota Bogor. Ada juga dari pengolahan sampah domestik, ya, rumah tangga, bisa juga dari hotel, restoran, bisa juga dari aktivitas masyarakat yang ada di Kota Bogor. Ambisi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menanggulangi timbulan sampah adalah dengan menyelesaikan sampah sedari sumbernya. Dengan banyaknya timbulan sampah yang bersumber dari sampah rumah tangga, TPS 3R menjadi program yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan menyelesaikan dari sumbernya, harapannya mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke TPA Galuga. Bank Sampah Bersih Istiqomah berdiri tahun 2019. Awalnya kami mendirikan bank sampah ini karena kepedulian terhadap lingkungan kami, di mana di lingkungan kami ini banyak lingkungan sekolah dan pemukiman. Di antara dua jenis ini, sampah tentunya karena belum teredukasi, jadi banyak berserakan. Bank Sampah Bersih Istiqomah berdiri karena kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Banyaknya sampah berserakan hasil dari pemukiman dan sekolah-sekolah. Bank Sampah Bersih Istiqomah berusaha mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah dan mengolah sampah. Kami berharap sampah mulai dipilah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Karena dari sampah terpilah ini akan menghasilkan nilai-nilai ekonomis, akan menghasilkan nominal ke depannya seperti itu. Yang penting kita ada keinginan untuk mau bergerak memilah sampah. Harapan ke depan yang pertama dari masyarakat semakin sadar bahwa sampah adalah kita anggap bukan musuh atau bukan musuh yang utama, tetapi mari sama-sama kita anggap buat kesehatan, buat kebersihan lingkungan, kita sama-sama bekerja sama, bukan hanya tugas TPS 3R, tapi tugas masing-masing pribadi dimulai dari rumah. Sehingga kita di TPS 3R tinggal melaksanakan, artinya tinggal membantu proses ke arah situ. Harapan kami semua adalah warga menyadari bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Harus kita atasi bersama dengan hal-hal yang sederhana, yaitu kita sudah memulai dari rumah untuk memisahkan antara yang sederhana yaitu sampah organik dan anorganik, dengan tujuan agar mempermudah untuk pengelolaan atau pengolahan proses lebih lanjutnya, begitu. Bahwa kalau bisa kurangi kita nyampahnya. Yang kedua, kalau kita masih harus membeli produk-produk yang bisa menghasilkan sampah, ya jangan digunakan yang sekali pakai, gunakan untuk berkali-kali. Sehingga ini juga menjadi prinsip dasar bagaimana kita mengolah sampah, ada reuse, ada reduce, ada recycle. Jadi kurangi, kemudian digunakan lagi, manfaatkan lagi, dan kemudian juga bisa juga dikelola lagi dalam bentuk barang-barang lain. Itu bagian daripada upaya kita mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada berbagai pihak untuk bisa melakukan pengolahan sampah.